Pernah nggak kamu dengar kata-kata ini nggak? IPK itu kenapa 4? Kita buka sesi tanya jawab bersama Ariel yang Oke. mau nanya, silakan mengenai teknologi AR-nya sendiri tadi atau solusi apa dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang bakalan disampaikan ke Ariel sendiri. Ini tadi tuh kalau nggak salah udah ada beberapa pertanyaan nih. Udah aku yang boleh ya sambil nunggu Mirna punya connection, boleh teman-teman tanya langsung aja nggak apa-apa, insya Allah Saril bisa jawab ya. Wah ada pertanyaan nih dari Adalah Isyani. Izin bertanya Kak, dari Banjarmasin, saya kan jurusan teknologi pendidikan, jadi mengembangkan media pembelajaran itu juga merupakan ranah kami, salah satunya melalui AR. Pendidikan di daerah saya memang masih kurang dan cenderung terbelakang dibanding daerah lain. Jadi dosen saya memberikan statement bahwa apa perlu mengembangkan AR ketika belum sesuai dengan kebutuhan di daerah kita. Nah, menurut Kakak gimana Kak? Gimana Oke, nih? benar banget teman-teman. Terkadang kita itu juga ya di dilema gitu. Dalam artiannya kita mengembangkan sebuah teknologi, kita ciptakan sebuah teknologi, kita menciptakan sebuah apps gitu. Tapi kalau misalnya pasar kita atau mungkin orang yang akan gunain tidak membutuhkan ya sama aja kayak gitu. Ya. Jadi yang paling utama adalah kita mencari tahu dulu nih masalah siswa-siswa atau mungkin pelajar-pelajar di daerah sekitar kita gitu. Masalah mereka apa sih utamanya kayak gitu. Yang saya jelaskan adalah masalah utama pendidikan kita secara keseluruhan ya, pastinya ya adalah kualitas pendidikan karena fasilitas kita masih kurang kayak gitu. Ya media belajar sebagai media pembelajaran sangat bagus kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dia masih cenderung terbelakang dibandingkan dengan mungkin dosennya memberikan statement uh, belum AR tuh belum sesuai karena mungkin Kebutuhan. pandangan atau mungkin kalau Sarah jelaskan mungkin media atau mungkin aplikasi yang bakal dibuat tuh apa itu belum dijelaskan dengan baik kayak gitu. Jadi bagusnya teman-teman jelaskan dulu nih AR ini sebenarnya media pembelajaran untuk ini untuk ini untuk ini. Kalian bisa bisa sampaikan solve-nya seperti apa ketika kita menggunakan AR. Tadi dijelaskan ya manfaat dari kita menggunakan AR itu apa aja. Itu yang bisa kalian jelaskan semuanya. Bagaimana AR itu bisa membantu sebagai media pembelajaran kayak gitu. Dan saya rasa kalau misalnya siswanya nggak punya smartphone, kalau misalnya siswanya nggak punya smartphone, minimal pasti guru punya lah, iya kan? Mirna ngerasa nggak sih Iya, kalau guru pasti punya ya smartphone-nya. Jadi guru iya. tuh sebagai role modelnya dulu sebagai orang yang pertama untuk mencoba itu. Jadi guru tuh misal guru nge-scan gitu, guru nge-scan aplikasi markernya, terus muncul anatomi tubuh kayak gitu, anak-anak bisa mengamati, bisa melihat, bisa menganalisis gitu. Jadi ya mudahnya kayak gitu dulu walaupun gurunya mikir AR tuh karena mungkin harus tambah apa headsetnya, glassesnya, apa segala macam. Sebenarnya AR tuh hanya smartphone doang gitu. Dia memudahkan smartphone doang. Ini yang dikatakan guru nih sebenarnya yang belum belum perlu tuh apanya? Kenapa yang belum diperlukan? Kalau menurut Saril pendidikan kita sekarang udah mulai perlu ya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya Benar. terbelakangi ada maksudnya dan tidak ada fasilitas kayak gitu. Ini kan dia memvisualkan konten kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi benar tadi juga kita harus analisa dulu market kita, pasar kita, siswa-siswa tuh sebenarnya masalah utamanya apa dulu kayak gitu. Dia Benar-benar. jangan sampai masalah utama bukan mereka pengen fasilitas yang wow gitu, tapi masalahnya lebih ke yang lain gitu. Nah itu kalian teman-teman bisa analisa juga kayak gitu. Cari tahu analisa benar-benar validasi data sebenarnya kebutuhan mereka apa, kekurangan mereka apa, dan itu akan menjadi sebuah dorongan untuk kalian apa yang akan kalian ciptakan kayak gitu. Jadi yaitu pandangan dari saya pribadi ya teman-teman. Kalau misalnya pengen explore lebih jauh lagi boleh silakan. Dari aku dong, Ril. Boleh. Mengenai dari statement kamu tadi kan bilang kita harus menganalisa dulu nih market kita kayak gimana. Ya. Kemudian kamu sebagai pengembang aplikasi teknologi AR ini uh, punya apa ya maksudnya punya uh,
punya nggak niatan mau berkolaborasi sama pemerintah? Maksudnya gini, kayak guru itu kan harus ada dari up down-nya baru bisa terlaksana. Nah, kamu sebagai pengembang teknologi AR ini punya nggak niatan mau berkolaborasi dengan pemerintah sendiri supaya ayo dong kita kembangkan ini tuh buat kita juga, buat pendidikan kita juga, kayak gitu gimana? Oke, itu adalah ini ya sebenarnya adalah doa ya sebenarnya teman-teman ya. Ya harapan saya sebenarnya bisa untuk kolaborasi dengan pemerintah teman-teman. Jadi kita kan setiap sekolah ya, setiap kita di bangku SD, SMP, SMK, SMA gitu kan, pasti diberikan buku. Iya nggak sih? Buku yang pasti terkait dengan kurikulum kita. Benar, benar. Dan buku itu udah menjelaskan mengenai misalnya anatomi tubuh, misal mengenai sel tumbuhan, sel hewan, ya kan, sel kulit apa segala macam itu kan ada di buku tuh, semua itu ada jelas di situ. Tapi nggak punya alat fisiknya, gitu, nggak ada fasilitas fisiknya. Nah, Saril nanti kedepannya pengen kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, apalagi sekarang Mas Nadiem ya, karena melek akan teknologi. Jadi tuh kedepannya nanti anak-anak yang membeli buku itu adalah sebagai marker, sebagai penanda. Jadi tanpa harus pemerintah ini efisien banget dan efektif banget. Jadi tanpa harus dana bos itu berikan kepada fasilitas-fasilitas fisik lagi, itu udah nggak usah. Jadi udah kayak gitu, mereka udah gunain AR ini untuk manfaatkan ini. Jadi mereka ketika dikasih buku yang sesuai dengan kurikulum, mereka bisa sesuaikan dengan scan aja tuh marker mereka. Markernya ada di dalam buku itu, gambar-gambar yang ada di situ bisa muncul visual konten, 3D modelnya, misalnya anatomi tubuh dan lain sebagainya, kayak gitu. Ya harapannya memang seperti itu ya, insya Allah ya. Tahun ini kita udah, ya bulan ini kita udah, insya Allah kita bakal launch dan kita bakal coba collab dengan pemerintah daerah Yogyakarta khususnya. Kita bakal coba bantu teman-temannya karena memang saya rasa ini sangat penting ya, ngelihat kita terlalu lama, 128 tahun loh Bira. Apalagi pas corona kayak gini, apalagi pandemi kayak gini, aku ngerasa tuh pendidikan kualitas kita tuh makin turun karena baru melek akan teknologi gitu. Baru, wah ini disuruh kayak gini lagi, wah ini disuruh kayak gini lagi, repot kan, sedangkan orang luar negeri malah enggak, slow aja kayak gitu. Teman-teman, kalau misalnya kalian masih berpikir bahwasannya teknologi kita, pendidikan kita, ketika kalian dibilang adik-adik, teman-teman sekalian, kalian upload tugas ke Google Drive, kalian upload tugas ke cloud ini, kalian kirim tugas kayak ini, kita gunain WhatsApp, kita gunain ini. Terus kalian ngerasa, wah, teknologi pendidikan kita udah maju ya, udah gunain teknologi ya. Guys, itu adalah penerapan pendidikan dengan manfaat teknologi yang konvensional, yang masih tradisional, teman-teman. Belum modern. Modernnya itu ketika kita udah memanfaatkan virtual reality, XR, AR, kayak tadi yang udah di videoin tadi, itu baru kita bisa bilang kita pendidikan udah memanfaatkan benar-benar teknologi kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih kirim lewat WhatsApp, lewat Facebook group, lewat ini ke Google Drive, aku ngerasa itu masih konvensional. Aku udah lama tuh gunain kayak gitu. Kampus aku tuh malah udah lama banget udah gunain kayak gitu gitu. Dari semester 1 sebelum aku kuliah juga udah mulai kayak gitu. Terus banyak orang yang bilang tuh kan di ya story-story gitu, wah ribet banget kita harus sudah kayak gini karena teknologi kayak gini. Aku bilang kalian masih mempelajari sebuah sistem pembelajaran yang masih tradisional, konvensional banget kayak gitu, masih tradisional banget. Kita belum benar-benar memanfaatkan yang udah modern kayak gitu. Nah itu yang harus kita lihat kayak gitu. Itulah yang harus kita buat kayak gitu. Nah itu kita harus teman-teman harus lihat juga kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi memang insya Allah ya, Mirnya minta doanya ya. Teman-teman semuanya yang ada di live ini kan ada 18 orang, minta doa semoga kita bisa bareng-bareng mewujudkan untuk memakmurkan pendidikan kita. Kita menyetarakan pendidikan yang di desa tuh minimal tuh kuat, bisa setara dengan yang ada di kota. Itu aja dulu. Ketika kita udah setara, desa yang tertinggal maupun kota udah sama pendidikan kita, kualitasnya kita udah sama, kita bakal bareng-bareng untuk lebih blow up lagi sehingga pendidikan kita bisa maju ke depan. Ingat, pendidikan kita tuh ditiru oleh banyak negara awalnya, sekarang udah mulai tergeser kayak gitu. Nanti kalian boleh baca, aku bukan orang guru soalnya aku orang pendidikan, tapi aku dapat cerita dari orang pendidikan bahwasanya pendidikan kita tuh ditiru oleh negara-negara lain kayak gitu. Amin. Makasih ya teman-teman yang udah nanti dibantu bukan. Amin. Oke, Adela, Isdayani. Oke, ya sama-sama ya. Nanti bisa DM lagi kalau misalnya ada lagi nggak yang mau nanya nih? asik deh kayaknya karena ngobrolnya teknologi AR kan. Boleh nanti DM aja, pasti aku bakal jawab insya Allah bakal jawab. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan?
perlu dilanjutkan ke workshop ini kayaknya biar bisa sekalian praktik. Wah, ini kalau lanjut praktik. Sebenarnya bisa ya teman-teman ya. Nanti kalau lanjut workshop, kesulitannya adalah kemungkinan jaringan teman-teman. Karena aksesnya ya, kalau tergantung dari teman-teman dan kita harus lebih awal. Karena kalau AR ini kita mainnya konfigurasi aja dulu kalau misalnya kita mau main praktik. Tapi teman-teman kalau misalnya pengen tahu cara build-nya, apa aja yang diperlukan, teman-teman bisa lihat Instagram Sarul, itu ada beberapa info-info mengenai AR yang bisa kalian manfaatkan. Dan kalian bisa request juga di Instagram Sarul konten-konten mengenai AR, itu request aja, bilang, Bang kami perlu mempelajari ini dong, cara kayak gini gimana, cara gini gimana. Itu yang membuat aku makin semangat ya, buat aku nge-create konten kayak gitu. Karena terkadang seorang konten kreator itu kan kalau misalnya apa sih kontennya lagi ke depan, terkadang ada juga dari yang request gitu kan, gitu. Aku pengen kayak gini dong, kayak gitu. Aku pengen tahu ini dong. Nanti insya Allah bakal dibuat kayak gitu. Oke, teman-teman ada yang lagi? Ayo silakan yang mau bertanya. Boleh, teman-teman yang ingin tanyakan. Masih ada 18 orang ya. Masih hidup kan teman-teman, maksudnya masih ini. Boleh kalian kalau mau aktifin kamera juga nggak apa-apa ya. Nggak ada, ini dilarang nggak sih? Nggak apa-apa ya, aktifin kamera ya. Biar kita Iya, saling. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Interaksinya supaya lebih, oh Boleh, ini loh orangnya gitu. yang ingin tanyakan juga boleh silakan. Boleh tanyakan. Tunggu aku minum dulu. Ini Ariel, dari aku aja deh sambil nunggu-nunggu teman yang bakalan nanya. Ke Sarel bisa cantumkan nomor WA. Nomor WA-nya Ril dimintain. Ya, Mahbud. Kita lewat DM dulu ya. Siapa nih teman Mahbud. Karena ini aku malah takutnya ini kan ketelan sama chattingan kan. Jadi tuh gitu. Jadi aku takut ini. Tepat bakal balas di DM. Nanti kamu nge-DM aku aja dulu ya. Aku lagi aktif juga kok, tinggal kamu DM. Aku bilang aku peserta dari sinau.id, materinya tentang augmented reality, terus bilang aja apa yang ingin ditanyakan, nanti insya Allah aku bakal menjawab sesuai dengan ya sebisanya aku ya teman-teman ya. Kita belajar bareng lah pokoknya kayak gitu. Aku bukan guru kalian, aku bukan seorang dewa, aku bukan seorang master, aku bukan seorang yang harus disembah gitu kan, enggak. Aku masih belajar sama kayak kalian kayak gitu. Paling nggak Ariel punya lebih dikit ilmunya sehingga kita bisa minta untuk di-share. Alhamdulillah ya, nanti kita sharing bareng kayak gitu. Oke teman-teman yang lain. Ini Rel, aku mau nanya sambil Boleh. nunggu teman-teman. Iya. Ini bersama tim ya buatnya. Maksudnya konten-kontennya atau Ya. Ariel kerja sendiri? Wah, atau ada mungkin dari teman-teman dari sini yang lagi seminar bakalan ikutan jadi tim kreator kamu juga mungkin? Boleh dong, kalau misalnya ada yang mau. Orang yang pengen kolaborasi bareng Saril juga boleh. Jadi kita udah bentuk tim ya. Kita ada tim desainer 3D modelnya, ada yang bagian developernya, ada yang bagian UI UX-nya gitu, ada yang bagian PR-nya, HR-nya itu udah insya Allah ya udah mulai terbentuk teman-teman. Dan Saril kemarin ya bukan mau ini, cuman Mirna tadi udah ngomong tadi lihat story-nya Saril di Instagram gitu kan, udah dipanggil untuk ya sebagai apa ya namanya, nggak enakan ya ngomongnya, tapi itulah aspirasi kita buat kita kontribusi kita ya buat kita memajukan pendidikan kita bisa bermanfaat buat banyak orang kayak gitu teman-teman. Boleh teman-teman apa ini? Oh ada pertanyaan nih Mas, objek dari AR yang udah di demoin tadi itu dibuatnya pakai ini atau 3D software kayak Blender Maya atau Cinema. Oke. Tergantung ya teman-teman ya. Kalian bener banget ini kamu tanya langsung ada jawabannya juga nih. Ada Blender, ada Maya ataupun Cinema 4D gitu. Iya benar. Tapi Bang Saril gunainnya adalah Blender. Karena aku juga bukannya developer Blender ya, tapi aku belajar juga pelan-pelan. Tapi developer yang pengembangan Blender 3D model itu adalah teman aku. Dia memang ahlinya di Blender. Jadi kita build-nya Blender. Karena dia bilang kalau nge-build 3D model di Blender itu pertama tutorialnya banyak, bisa kalian cari di YouTube. Yang kedua dia lebih kompleks, ya kan.
Yang ketiga, selain kompleks, dia tuh friendly banget, dan yang ya pokoknya yang aku dapat cuma itu. Ada beberapa yang kalian cari tahu kenapa kita gunanya Blender, kayak dan familiar ya teman-teman ya, lebih familiar kalau misalnya kita gunain Blender daripada Maya. Aku pernah lihat juga sih sebenarnya webnya dan Cinema 4D, tapi aku lebih familiar sama Blender. Jadi teman-teman boleh cari tahu juga, explore juga. Oke, udah terjawab nih. Ya, Ada ya. lagi? Oke. Oke, makasih Siap, jawabannya. ya. Bagusnya pakai blender ya, coba. Tapi bukan blender ini ya. Mungkin Mirnanya mikir lo blender ini loh, blender yang apa? Aku bukan anak IT soalnya. Blender apa? Blender buah. Blender Hasilnya itu kan. Lihat hasilnya aja ntar. Oke. Nanti coba aja tahu ya buat. Ini kok Sarel tuh ngomongnya blender apaan tuh, buat 3D model pakai blender kayak gitu. Nanti boleh tambahan, boleh cek ya, yang bidang pendidikan. Kok ngomongnya blender gitu. Emak aku punya blender juga di rumah. Kayak gitu kan. Ya bisa lah nanya Mas Google ntar. Blender yang kamu maksud itu apa? Iya, ketik aja blender terus munculnya nanti. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Gak apa-apa, kita diskusikan. Kita mau slow aja. Aku bawanya juga kayak gini. Aku nggak terlalu kayak kaku banget ya. Slow aja ya. Kita ngobrol slow, santai gitu kan. Santuy ya kita. Aku deh, Ril. Boleh, Daripada nggak ada yang nanya-nanya. boleh. Ini ada salah satu teman-teman dari pendidikan agama Islam. Ini kayaknya dari teman-teman aku deh. Boleh. Pesertanya. Udah pernah buat ini nggak sih konten yang isinya agamis? Oh iya. Jadi itu tadi media cerdas kita itu insya Allah itu launchingnya itu salah satu paket utama kita adalah kita mengajak anak SD maupun PAUD, TK, PAUD, SD untuk mengenal huruf hijaiyah. Kita buatnya jadi teman-teman bisa lihat udah banyak sih sebenarnya, cuman kita coba untuk buatnya sedikit berbeda. Kita coba untuk perbedaan kita karena Saril dapat pengalaman ketika yang tadi Saril berkunjung di salah satu museum teknologi, dan Saril ngerasa itu belum ada diimplementasikan di aplikasi-aplikasi yang dibuatkan oleh orang Indonesia khususnya. Jadi Saril buat, kalian tunggu aja ya, insya Allah ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang agama Islam, mulai dari jadi dia munculkan kalau di scan gitu kan, flashcard gitu kan, nanti muncul huruf alif, ba, ta, dan itu mereka bisa nulis, mereka bisa membacanya, mereka bisa mengamatinya, mereka bisa mendengarkan, itu bisa semua 4 ini, insya Allah. Lebih ke situ kalau untuk mempelajari untuk PAUD ya, nanti mungkin kedepannya bisa lebih kembangin lagi gitu. Karena secara pribadi juga ada tim sebagai konsultan pendidikan, jadi biar konsultan pendidikan itu nggak jadi kita ciptain teknologi itu nggak hanya sekedar ciptain wah dari sisi teknologinya saja kayak gitu, tapi kita nyiptain juga karena ini itu ada kayak gitu. Jadi Sadel tuh memanfaatkan banget, itu ada orang baik dan bilang apapun yang ingin kamu tanyakan, apa itu kamu mau, nanti saya bantu kayak gitu. Dan beliau adalah dosen di Malaysia, saat ini di Malaysia, melanjutkan S3-nya beliau. Jadi beliau tuh senantiasa untuk membantu tim kami melakukan konsultasi mengenai pendidikan. Jadi usia anak itu PAUD, TK, SD gitu, layak nggak sih digunain teknologi kayak gini? Berapa lama sih gunain teknologi kayak gini? Gunain smartphone, gunain internet, terus konten apa yang harus kita ciptakan sehingga mereka tuh tertarik, dan sehingga mereka tertarik dan mereka pengen mempelajari itu semua kayak gitu. Nah itu yang harus kita pikirkan gitu. Jadi si Sahril ini biar nggak mikir juga, teknologinya keren banget, pokoknya wow gitu, wow. Tapi kalau anak SD malah liatnya, iya apaan sih, kagak jelas gitu kan. Nah itu berarti sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, dan salah satunya bukan hanya berkecimpung dengan teknologi aja, tapi bisa dimasukkan dengan ranah agama. Ya. Yang kita tahu kalau zaman kita ya udah taunya ini air yang boleh untuk berwudu kayak gini, tapi kita nggak tahu wujudnya. Mungkin dari ya terobosannya Sahril, ntar oh ini loh perbedaannya kayak gini gitu ya. Insya Allah ya. Banyak sekali. Kalau misalnya kita bikin spesifik, lebih ke spesifik, misal
AR ini memanfaatkan fitur machine learning kayak gitu. Jadi AR itu kalau memanfaatkan machine learning itu dia udah pakai AI, namanya kecerdasan buatan. Dengan mudahnya dia bisa menganalisis sesuatu objek kayak gitu tuh lebih mantap lagi. AR ini juga udah support COVID loh teman-teman. Dia udah salah satu teknologi yang support COVID. Jadi kalau misalnya kalian datang ke supermarket, datang ke toko-toko, mall apa segala macam, pas datang gitu langsung satpam datang kan, terus satpam tembak kalian buat ngecek suhu kayak gitu kan, dia ngecek suhu kayak gitu, buat ngecek suhu gitu. Tapi kalau dengan AR itu ada face recognition, dia dengan mudahnya dengan machine learningnya dia bisa mengetahui suhu tubuh kita kayak gitu. Jadi tanpa harus satpam datang lagi kayak gitu, dia bisa memberikan informasi dan bisa nge-tracking kita di dalam mall atau dalam toko, kita tuh ngapain aja dan kita sentuhnya apa aja, itu bisa teman-teman dengan AR kayak gitu. Oke, berarti teknologi ini udah berkecimpung di segala ranah ya. Ya, benar banget. Nggak tahu ini teknologi AR itu kayak apa. Jadi aku takutnya kemarin pas kuliah itu ada salah satu anak-anak TI juga. Oh, ini kartu kemudian dipakein smartphone. Oh, muncul kayak gitu. Oh, baru tahu. Oh, aku loh kuliah itu baru tahu kayak gitu setelah ketika kuliah di sana. Nah, sementara aku balik, udah selesai nih, balik ke NTB, itu kok pendidikannya masih kayak gini-gini aja. Jadi ya beda jauh kayak gitu. Iya, itulah itu yang orang bilang kan di tanah Jawa tuh ya, cakrawala, ilmu pengetahuan tuh terbuka luas kayak gitu. Iya. Apalagi kalau kita bisa explore lagi ke luar negeri, kita bisa cari tahu teknologi-teknologi luar negeri, itu keren banget. Seperti itu. Dari Khairul Hakim, kalau seperti pengenalan huruf hijaiyah itu butuh pengembangan lagi ya? Pengembangan ya. Ya pasti ya teman-teman ya, pasti butuh pengembangannya. Kalau yang tadi Sarah udah jelaskan, kedepannya nanti mau dibuat apa itu dari si kontennya aja sih sebenarnya, dari orang yang develop itu. Tapi tetap harus ada pengembangannya biar makin menarik, tertarik tuh anak-anak bisa gunain terus tuh aplikasi kayak gitu. Misal dia nge-scan, botol gitu kan, botol bahasa Arabnya apa, misal kayak gitu. Terus muncul ketika dia nge-scan huruf hijaiyah ba, dalam ba itu bahasa Arabnya tuh munculnya penjelasannya apa aja kayak gitu, itu bisa juga seperti itu. Jadi ada muncul deskripsinya juga. Ya itu tergantung dari si developernya ya, pengen pengembangnya arahnya. Tapi tetap untuk mencapai kepuasaan terhadap customer, kita harus terus melakukan pengembangan agar customer kita, agar anak-anak khususnya yang menggunakan aplikasi kita itu terus menggunakan dan pengen dan senang menggunakannya karena kita terus update gitu dengan pengembangan kita, dan pastinya kita harus melek akan sekitar kita tadi yang dibutuhkan apa dan kita pengen ngebuild apa kayak gitu. Ya, tetap ada pengembangannya. Ya mungkin 4 dimensi atau mungkin tambah lagi 5 dimensi atau mungkin tambah lagi 6 dimensi kayak gitu. Sampai 6 dimensi aku udah pernah rasa 6 dimensi. Bagaimana tampilan 6 dimensi? Boleh? Jawab ya. Lagi nggak? Jadi di EPP yang dibagi. Belum tersedia. Maksudnya apa nih? Belum tersedia di EPP. Kayaknya yang kamu bilangin tadi. Yang aku bilang tadi ya. Ada. Ada beberapa aplikasi huruf hijaiyah tuh udah 4 dimensi, teman-teman. Aku lupa ya. Teman-teman cari aja huruf hijaiyah augmented reality, itu udah ada yang 4 dimensi. Kalau nggak salah udah pernah deh. Udah ada deh kayaknya 4 dimensi. Sejauh ini timnya Ariel ngurus apa aja ya berarti? Oh, kita sejauh ini kita masih konfigurasi ya. Kita udah sampai kalau dibilang masih 50% mungkin ya teman-teman ya. Karena kita saat ini mengalami kendala COVID ya sebenarnya ya. Karena tim kita jauh, kita harus remote gitu. Kita harus jarak jauh dan awalnya tuh semua tuh dulu tuh udah kita schedule gitu, kita udah rancang semua gitu. Wah, kita bakal ke sini gitu, kita bakal ketemu di sini, kita bisa datang ke sini, kita bisa ikut ini di sini, tapi pada saat COVID di bulan Maret semua tuh bablas semuanya.
dan kita harus buat baru, kita harus buat play baru, schedule baru yang sehingga kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang kayak gitu, yang mengakibatkan kita mengalami perlambatan kayak gitu. Namun kami yakin di bulan ini insya Allah, kami minta doa teman-teman semuanya yang ada tadi udah live, semoga di bulan ini kita bisa launching walaupun masih sekedar MVP atau minimum valuable product, sekedar produk saja. Tapi kami yakin insya Allah bisa di play, bisa di up Google Play Store. Adela Isyani, kalau buat materi pembelajaran yang kakak dan tim desain menjadi AR itu bikin sendiri atau ada ahli materinya, Kak, sebagai penguji produk? Ya, benar ya. Jadi tim desain itu tetap ada untuk penguji produknya. Jadi desain konten, desain 3D model misalnya, ketika kita ngedesain 3D model kan tetap harus ada yang namanya ini orang yang menguji konten kita. Jadi kalau misalnya Adela, kamu mau buat model 3D dan kamu mau buat aplikasi itu, kamu harus lakukan konsultasi dengan para ahlinya juga kayak gitu. Layak nggak kita menggunakan metode kayak gini untuk menampilkan visual konten kayak gini gitu. Kalau misalnya nggak layak, metode apa yang harus kita gunakan kayak gitu. Karena ada beberapa metode dan ada beberapa tools yang bisa kita manfaatkan dan banyak banget. Karena terkesan kalau misalnya kita menampilkan virtual content 3D model yang nggak sesuai dengan metode yang kita gunakan, itu kadang customer atau pengguna kita itu user kita kan malas menggunakannya. Jadi tetap ada penguji produk. Misal 3D model juga kayak gitu. 3D model, misal 3D model dia menampilkan huruf hijaya atau enggak huruf-huruf alfabet ataupun animasi-animasi hewan segala macam. Itu juga kita harus konsultasi sama tim penguji produk gitu. Bagus nggak sih 3D model yang kita buat gitu? Layak nggak sih kita tampilkan sebagai augmented reality kayak gitu? Dan udah bisa pun dipakai sama user, tetap harus ada kayak gitu. Terus siapa? Nah, mereka adalah konsultan, orang yang pakar di bidangnya kayak gitu. Amin Syah. Dalam membuat AR, lebih susah pakai marker atau yang nggak pakai marker, Mas? Sebenarnya susah gampangnya itu adalah sebenarnya nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang ya. Susah gampang tuh dari kitanya aja. Cuman lebih efisien atau mungkin lebih apa ya? Nggak terlalu ribetnya ya. Nggak terlalu ribetnya kita gunainnya adalah nggak pakai marker. Tapi teman-teman, aku tuh pernah ikut ini ya live juga. Terus dia bilang kayak gini, kok bang, kok aku punya HP sama teman aku nih, HP-nya tuh. Nah mereka punya HP. Terus yang satu tuh punya ada yang namanya AR Core, ada yang namanya Pokemon Go. Kok aku punya nggak ada sih bang, aku ngeceknya Google Play Store gitu kan. Padahal sama-sama merek nih gitu, merek HP, tapi belum tentu merek spesifik karena HP itu harus ada support spesifiknya juga untuk memanfaatkan teknologi misal Vuforia untuk ground plan gitu. Jadi untuk mengecek aplikasi kita, smartphone kita itu support dengan ground plan, itu dengan cara kalian buka Google Play Store, terus kalian ketik AR Core gini, AR Core. Nah, misal kalian udah ketik AR Core muncul, berarti HP kalian support untuk kembangin aplikasi augmented reality yang nggak pakai marker. Tapi kalau misalnya kalian ketik AR Core di Play Store tapi nggak muncul, berarti HP kalian nggak bisa support untuk kembangin teknologi augmented reality yang tanpa marker kayak gitu. AR Core warnanya ungu, C kayak gini. Nah, gitu ya. Membuat AR lebih mudah, lebih susah pakai marker atau kayaknya sama deh kalau misalnya susahnya ya itu susahnya kita sebenarnya dari apa yang kita output juga tuh salah satunya susah juga kayak gitu teman-teman. Jadi aku susah banget nih buat ngebuild kayak gini gitu, ngebuild karena virtual content juga tergantung virtual content. Jadi tim Sahril yang desain 3D model, misal aku udah bangun teknologinya bagus banget nih, udah teknologi AR, metodenya keren banget, toolsnya keren banget, tapi tim desain 3D model malah nampilnya kecil-kecil atau enggak kurang bagus gitu. Ya nanti mereka kesannya bilang, ih teknologinya kurang bagus, kurang menarik kayak gitu. Padahal yang buat menarik itu adalah 3D modelnya, modelingnya, virtual kontennya, yang dihasilkan tuh apa. Itu juga pengaruh kayak gitu. Oh, okay. Keren. Ya, Alfa. Oke. Jadi ya. AR Core misal, AR Core ada nggak? Karena tuh itu paling pengaruh tuh. Bang, aku tuh kemarin tuh ngecek
AR Core aku tuh ada tapi kok nggak teman aku tuh bisa support Pokemon Go. Kok aku di HP aku nggak ada Pokemon Go gitu. Nah, ini berarti ada spesifikasi. Nanti teman-teman boleh juga di teman-teman bisa juga buka Vuforia, ketik aja Vuforia namanya. Vuforia. Kalian ketik aja Vuforia di itu, kalian cari tahu itu nama itu salah satu SDK yang tadi udah saya jelaskan. Itu bisa kalian manfaatkan, bisa kalian cari tahu HP kalian itu termasuk nggak sih untuk memanfaatkan SDK Vuforia kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Oh ya, jangan lupa buat ntar buat follow Instagram dari Sina ID yang telah memfasilitasi kita dalam berdiskusi malam hari ini. Boleh banget, wajib banget kalian follow Sinawa ID karena ada beberapa kedepannya lagi kan ada materi-materi yang sangat wow lagi yang bisa kalian dapatkan kayak gitu. Yang pastinya free ya teman-teman ya, bisa kalian dapatkan. Ya. Pokoknya ilmunya pasti bermanfaat dan Benar. ini gratis, free buat kalian semua teman-teman. Ya. Selain bermanfaat buat kita, otomatis amal jariahnya juga pasti buat Ariel juga dan teman-teman yang sudah memfasilitasi ini. Insya Allah. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan? Kalau enggak kita closing statement aja ya. Ya, silakan dari Ariel closing statement-nya. Ini sebenarnya tuh aku ambil dari punya orang ya teman-teman ya. Closing statement ya. Kelihatan nggak Mirna? Kelihatan ya? Belum. Oke, sudah. Kelihatan ya? Oke. Pendidikan adalah pemantik api kesuksesan yang siap melejitkan perubahan pada ruang-ruang kehidupan. Lisa Saharyani. Teman-teman, pendidikan itu terus akan melakukan perubahan. Ketika perubahan itu tidak ada dalam diri kita, perubahan itu tidak ada dalam lingkungan kita, perubahan itu tidak ada di kehidupan kita, kita harus ciptakan untuk membentuk pendidikan yang sukses, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang mampu menjadi wadah yang benar-benar wadah untuk memberikan generasi selanjutnya yang siap untuk bersaing secara global, yang memiliki intelektual tinggi, ya, memiliki akhlak yang baik, itu semua bisa kita ciptakan dengan melakukan perubahan di situ. Yang pastinya perubahan yang bisa kita ciptakan adalah perubahan yang bisa kita manfaatkan apa yang ada, kayak gitu. Mempertanyakan, mengembangkan, kemudian merumuskan. Inilah 3 hal yang harus kalian lakuin, teman-teman. Pernah nggak kamu dengar kata-kata ini nggak? IPK itu kenapa 4? Karena 96 itu didapat di luar dinding-dinding kelas. Dan itu aku benar banget kayak gitu. Dan aku pribadi ngerasa belum bisa benar-benar memanfaatkan kata maha siswa. Aku belum benar-benar ya, masih sedikit banget yang aku manfaatkan, tapi belum terlalu banyak yang bisa aku manfaatkan. Mahasiswa tuh ada kata mahanya di depan, jadi kalian harus manfaatkan itu semua. Selagi kalian masih mahasiswa itu kalian masih bisa kolaborasi dengan kampus, diri pribadi, orang luar, pemerintahan, bisa kalian ini segala macam. Itu kalian harus manfaatkan. Kalian tuh ada maha di situ, segalanya bisa. Itu kalian harus manfaatkan. Jangan cuma sekedar datang kuliah terus pulang, datang kuliah terus nongkrong, ya, yang nggak jelas, nggak berfaedah. Manfaatkan teman-teman. Di masa pandemik ini, lakukan hal-hal baru, apa yang kalian udah dengar dari Syahril sampaikan pada hari ini, apa yang membuat kalian bingung, apa yang mendapatkan insight baru dari kalian, apa yang membuat kalian tergerak untuk melakukan hal yang baru. Ini yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semuanya, perubahan. Dan hari ini saya menyampaikan bahwasanya kita butuh perubahan untuk merumuskan pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya, dan memanfaatkan teknologi yang ada, kayak gitu teman-teman. Saya coba buka kita brainstorming, buka wawasan kita, buka mindset kita, untuk kedepannya kita bisa kolaborasi ke depan bisa lebih baik lagi. Pendidikan kita siap untuk bersaing, kayak gitu. Jadi jangan ada bilang lagi pendidikan kita tertinggal, kayak gitu. Wah, keren banget. Bisa kalian follow, bisa nanti Sarel, kalian DM aja nggak apa-apa, apapun itu. Nomor WhatsApp. Boleh, silakan nanti nomor WhatsApp ya. Masalahnya nanti malah kalau misalnya aku share nomor WhatsApp di sini kan, malah aku kemarin di WhatsApp juga. Nah, nanti buat teman-teman ya. Oke. Ntar kita share akun-akun sosial media Syahril. Kemudian nomornya nanti bisa langsung tanya apa aja yang mau ditanyain, silakan. Tadi Syahril udah buka pintu selebar-lebarnya buat kalian yang masih penasaran dan juga pengen belajar terus
ke Syahril yang punya sedikit ilmu dan kita siap menampung itu. Aku sedikit ngutip tadi kata kamu, pendidikan itu adalah pemantik, ya. Iya. Pemantik perubahan. Selain itu, pendidikan juga kita dapat dari segala lini, bukan cuma di dalam ruang kelas. Dan alam pun kita bisa belajar. Sebenarnya tanpa harus kemana-mana, ilmu itu sebenarnya ada, tinggal bagaimana kita menelaahnya, ya nggak sih? Kita mengkaji dan mengaplikasi, yang kayak kamu bilang tadi, aplikasinya itu kita yang kurang, itu dia. Aplikasi teori terus aplikasinya yang kurang. Selain itu, aku juga pengen sedikit nambahin, ilmu itu akan bermanfaat, pasti akan bermanfaat, dan amalnya itu akan selalu mengikuti apapun yang kita berikan, entah itu banyak. Aku berharap dengan adanya Syahril, kemudian teman-teman yang ikut di dalam meeting ini, kita diskusi ini, mendapatkan amal jariah yang terus-menerus dan kita bisa membawa perubahan dunia pendidikan selanjutnya. Amin. Sukses buat teman-teman semuanya yang sudah ikut meeting. Mbak Mirna juga makasih ya. Baru kejar mimpi kita ya teman-teman ya, karena langit adalah batas impian kita. Tapi kalau kalian sama Elon Musk, kalian pengen ke Mars juga nggak apa-apa sih. Sip, makasih teman-teman semuanya. Oke, kayaknya udah kayak gitu. Kita tutup dulu perjumpaan kita, dan jangan lupa aku ingetin lagi buat follow Instagram dari Sinal ID, karena kedepannya bakalan banyak banget materi-materi yang gak kalah menarik dari ini. Oke, kita tutup dengan bersama melafazkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu kita berkah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman semuanya ya. Sehat-sehat terus, semangat ya. Sehat-sehat terus. Jaga imun dan iman kita semuanya ya. Bye.